bersama saya Rizky dan juga wartawan senior Yogi Gusama. Mas Yogi, kali ini kita bakal ngebahas soal tahayul dan klinik di sepak bola kita nih Mas. Ya, Gimana pendapatnya? iya Tribuners, tema ini diangkat dari Jakarta.com eh, karena dunia timur itu gak lepas dari klinik. Bukan saja dunia timur ya, Di luar juga banyak. di luar juga banyak. Apa juga ada. Kalau kita ngomongin klinik dalam sepak bola kan banyak juga. Kemarin waktu Prancis menang 998, gimana Laurent Blanc punya kebiasaan yang mungkin buat dia dianggap sebagai keberuntungan, yaitu sebelum bertanding mencium kepala kiper Fabien Barthez gitu. Kemudian diikuti seluruh tim. Itu orang untuk melihat itu ada yang mengatakan klinik, ada yang sebagai keberuntungan. Nah, sebetulnya sepak bola kita itu apakah masih ada seperti itu gitu. Padahal zaman sudah modern. Iya. Memang nggak masuk akal sih, cuman banyak orang yang percaya Mas. Tapi kita udah tersambung juga nih sama yang ahlinya nih. Nah, kita akan Sapa aja ya. sapa langsung dengan Ustadz Tamami. Ustadz Tanami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky dan Bang Yogi. Siap. Nah, tadi kita sempat ngobrol nih sama Bang Yogi soal sekilas tentang klinik dan tahayul di sepak bola nih Ustadz. Ya, Sekarang kan Ustadz masih di ini ya, Persija. insya Allah di Persija TV betul, betul. Ya, Persija TV. Mungkin Ustadz bisa jelasin dulu nih, kasih kita intro. Ini Ya, Ustadz Tanami ini siapa sebetulnya? Biar Tribuners tahu gitu loh. ya, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Yogi dan Bang Rizky atas kesempatannya. Ya, izin Allah, saya tahu nih diundang sama Tribuners nih untuk memberikan satu pelajaran lah. Karena memang izin Allah di beberapa tahun belakangan ini saya fokus ke dunia sepak bola juga selain di dunia dakwah. Terlebih izin Allah sudah hampir 3 tahun saya berkecimpung terutama di Persija Jakarta untuk ya hal-hal yang seperti pesantren Ramadan, terus juga tausiah-tausiah ketika Ramadan, serta hampir beberapa musim saya alhamdulillah ikut ikut peserta dalam panitia pelaksana begitu kira-kira, diamanahi seperti itu. Nah, Ustadz, bicara soal tahayul dan klinik nih. Di sepak bola Eropa kan tadi sempat kita singgung itu ada. Ya, Apa tuh? siap. Tadi di tahun 98 ya Mas ya. Piala Dunia. Yes. Sebenarnya ada gak sih di sepak bola kita ini? Khususnya di liga ya, di liga kita. Kalau di Tarka mungkin Liga 1 klinik itu Satu hal kuat ya, kuat. jadi obrolan sambil nonton gitu. Itu biasanya kalau ditangkap sambil makan kikil tuh sama mie itu enak tuh. Baik, untuk di sepak bola kita memang alhamdulillah izin Allah saat ini ada perubahan secara kultur. Dalam artian sesuatu yang tadinya terjadi ya perlahan-lahan mulai terkikis gitu. Dalam artian ada segi positif yang sudah berangsur-angsur membaik. Nah, salah satunya di dunia sepak bola kita ini banyak nih sekarang tim-tim yang memang sebelum bertanding dia pakai cara-cara yang memang agama kita ajarkan, Islam terutama gitu. Misalkan kayak santunan anak yatim, kadang doa bersama, bahkan ada yang pengajian bersama gitu kan. Bahkan sebelum musim bergulir itu biasanya ada yang sholawatan macam-macam gitu Pak. Nah, untuk masalah klinik di sepak bola Indonesia sih saya rasa udah nggak ada gitu Pak, insya Allah. Udah nggak ada ya Ustadz ya berarti ya? Insya Allah udah nggak ada lah, Bismillah. Artinya sekarang posisi pengisi spiritualitas teman-teman pemain sebelum tanding, sumbang sebesarnya dipompa juga selain pelatih oleh seperti antum Ustadz Tanami gini Ustadz. Ya memang alhamdulillah saya pribadi izin Allah pengalaman dimulai dari 2018 kalau nggak salah waktu Persija juara itu alhamdulillah.
Jadi ketika itu Pak Gede Widiante sebagai presiden klub itu, memang beliau selalu memberikan arahan untuk memulai sebelum pertandingan itu biasanya dengan doa-doa. Misalkan di locker room itu kayak sholat berjamaah, terus doa bareng-bareng. Nah, meskipun biasanya kan satu tim itu kan tidak semua muslim kan Bang, pasti ada yang non-muslimnya. Yang non-muslimnya pun mereka berdoa dengan kepercayaan mereka masing-masing, dan itu yang membuat keadaan locker room dan sepak bola Indonesia itu indah gitu Bang. Menarik nih, Ustadz Tamami, klub Liga 1 kita itu kan bukan hanya orang Indonesia, tapi juga ada orang luar. Asing, asing ya. Nah, pemandangan seperti yang Ustadz Tamami tadi jelaskan, ceritakan di locker room, ada doa segala macam pulang bersama. Apa yang di kepala pemain-pemain asing, khususnya yang pertama kali bermain di Indonesia gitu. Melihat hal itu gimana respon mereka? Ya mungkin beberapa statement dari pemain asing kan, terutama mereka-mereka yang dari Eropa. Itu kan mereka tahulah Indonesia itu kan hampir 85-90% kan Muslim gitu Ustaz ya. Mereka tahu mayoritas di Indonesia itu agamanya Islam. Bahkan dari mereka pun merasa merasa bangga, bahkan merasa nggak heran gitu kan. Oh ternyata di Indonesia itu kultur sepak bolanya seperti ini. Mereka itu doa khusus sebelum pertandingan, karena memang antara sepak bola, antara pertandingan tidak bisa dilepaskan dari sang penciptanya gitu Bang. Makanya banyak juga pemain-pemain biasanya kan kalau kita lihat tuh pada pakai headset gitu kan. Tuh mereka kadang ada yang dengerin ngaji, bahkan sebelum pakai sepatu, sebelum pemanasan mereka ya banyaklah baca selembar dua lembar gitu Bang. Dan menurut saya pemain-pemain asing pun banyak mengeluarkan statement justru terkagum gitu. Ternyata hubungan antara Tuhan dengan pemain sepak bola itu nggak jauh gitu Bang. Jadi nilai-nilai religi di sepak bola pun ada gitu. Jadi beralih Ustadz ya, yang tadinya mungkin stigma masyarakat terkait klinik sekarang udah berubah. Jadi Alhamdulillah itu dia gitu ya. Yang memang dibangun sih sudah hampir 4 tahun belakangan inilah. Kalau setahu saya kalau di Persija sendiri dimulai dari 2017, 2018, bahkan dari sebelum-sebelum itu pun sudah banyak kegiatan-kegiatan agamis gitu Bang, yang melibatkan supporter, yang melibatkan pemain-pemain sepak bola. Terutama saya pribadi pun sering menyaksikan di kawan-kawan Jackmania gitu Bang. Wah, Jackmania itu dari tahun berapa? Kurang lebih dari tahun 2016 atau 17 itu mereka tuh setiap tahun itu Bang, kalau ulang tahun milad gitu ya, selalu kumpul baca yasin, sholawat, yang mana mintanya itu doanya mudah-mudahan barokah sholawat, barokah ngaji itu punya efek yang luar biasa di dalam kelangsungan liga berlangsung dan untuk tim kebanggaan kita terutama Persija Jakarta. Jadi bukan kedukun lagi, langsung ke dukungannya. Iya alhamdulillah ini gitu, Masya Allah banget ya, artinya ada perpindahan kesadaran bahwa menjadi supporter yang modern itu bukan khusus tapi juga hatinya juga tenang gitu loh. Jadi memang kalau saya pribadi menilai kan sekarang ini zaman modern ya Bang Rizky, Bang Yogi kan, dalam artian pemain bola kan juga alhamdulillah banyak yang ngaji, banyaklah yang rajin ngaji. Nah mereka kan akhirnya terbangun tuh mindset, dalam artian ketika kita bermain sepak bola Indonesia kan keras Bang, termasuk yang abang-abang tahu sendirilah gimana caranya dengan mereka berprofesi sebagai pemain sepak bola yang rentan cedera, rentan sakit, ya otomatis kan mereka pun sadar, oh ternyata sebaik-baiknya pelindung adalah siapa? Allah misalkan bagi yang Islam, terus bagi yang non Muslim misalkan Tuhan mereka masing-masing gitu Pak. Bahkan kalau untuk kebiasaan supporter sendiri, alhamdulillah izin Allah, alhamdulillah saya beberapa puluh kali lah dalam satu musim itu ke stadion, pastilah ada yang di stadion itu. Yaitu menyaksikan perubahan misalkan nyanyian rasis itu udah alhamdulillah Bang hilang, terus juga kata-kata caci maki, hujatan kepada lawan kita itu sudah mulai berangsur-angsur hilang gitu Bang, alhamdulillah. Jadi banyak poin-poin yang udah menuju hal yang baik lagi ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah itu dia Bang. Nah sepengalaman Pak Ustadz,
selama di Persija gitu. Ada gak salah satu pemain Persija nih yang muslim itu religius banget gitu di antara teman-teman Wow, yang lainnya? siap. Eh, kalau saya nilai banyak ya Bang, bukan hanya satu dua, bahkan hampir 50% religi sekali mereka tuh. Bahkan misalkan seperti Bang Maman, terus juga Bang Rio Fahmi, itu kalau kita perhatiin mereka tuh rata-rata sebelum apa namanya, sebelum bertandingan sholat, doa gitu. Banyak banyak banyak. Dari sekian pemain, siapa yang punya apa namanya yang ibaratnya apa namanya minta konsultasi dulu ke Ustadz Tanami? Banyak nggak gitu Aduh, kira-kira? ya kalau saya pribadi sih bukan konsultan ya Bang ya. Iya. Karena memang kita ini sifatnya umum gitu Bang. Sifatnya umum kayak dulu sebelum Bang Haji Ismet Sofyan pensiun kan di Persija kan. Nah itu Nah, sedikit banyak ngobrol sama beliau. Sampai saat ini pun alhamdulillah masih ada hubungan. Misalkan kita kayak ketemu gitu sama beliau gitu. Rata-rata mereka sih karena memang kalau sudah mendekati pertandingan terutama di hari H seperti ini itu mereka rata-rata fokus gitu benar-benar bagaimana caranya apa, membaca apa taktik yang diberikan oleh pelatih, terus juga benar-benar fokus bang. Kalau sudah mau hak pertandingan itu kayak doa mereka khusus benar-benar apa ya kalau bahasa orang Betawinya, ya benar-benar khusyuk dah dalam satu hari itu dia rata-rata. Oke. Ustadz Tanami, ini ada yang menarik yang terlewat ya, yang tadi yang Apa soal tuh? krum, yang soal krum. Ya, Eh, Kesan pertama yang tadi apa namanya pemain-pemain luar negeri ya, khususnya kan di Persija itu kan ada pemain dari Eropa Timur kalau nggak salah ya. ya waktu dulu tuh ada Marco Simic, terus Ah, juga ada Marco siapa Simic. tuh, Kroasia kan dia kan, terus ada Jamie Ya. itu Brasil dulu tuh. Nah, yang terbaru ini eh, pemain belakangnya. Kudela. Nah, ya Kudela. Ya, Eh, ada apa yang kesan yang teman-teman seperti Kudela dan pemain asing lainnya? ya saya kira sama bang, seperti pemain-pemain asing lainnya yang berkiprah di sepak bola Indonesia, pasti ada kekaguman dan keistimewaan lah yang mereka nilai untuk negara kita, terutama liga kita Indonesia ini. Ternyata ya pemain-pemain kita itu dari segi religinya luar biasa gitu kan. Ya seperti yang saya bilang tadi, hubungan antara dia dengan Tuhan itu nggak terlalu jauh gitu. Bahkan tidak terlewatkan karena mereka tahu tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, tidak ada yang bisa memberikan yang selamatkan kecuali Tuhannya gitu Bang. Kan sekarang ini kan puasa ya, Iya, betul. masanya puasa. Itu pernah nggak misalkan dalam satu waktu atau dalam satu momen gitu, Kudela mengingatkan temannya, lu nggak puasa gitu loh, atau gimana gitu loh, atau Karena memang sharing misalkan, oh lu kuat ya, padahal lu puasa gitu loh. ya, karena memang teman-teman itu biasanya nanya tuh Bang, kayak kemarin saya di Persija itu, Persija TV Heeh. itu bila ada yang tanya, bagaimana Ustadz hukumnya kami puasa, tapi kami tetap latihan, terus kami membatalkan puasa kami begitu kan? Rata-rata tuh mereka tanya seperti itu. Ah, saya bilang, ketika misalkan kita dalam keadaan away, misalkan besok nih Persija main ke Persebaya, Surabaya. Nah, status kita kan musafir tuh Bang. Karena kan memang di Mm-mm. dalam Al-Quran yang boleh membatalkan ataupun tidak berpuasa itu kan orang yang sedang sakit dan dalam safar ya Bang, kalau tidak salah dalam Hmm. Al-Quran itu. Nah, jadi mereka saya bilang ya nggak apa-apa Bang, tapi jangan lupa setelah pertandingan ataupun setelah nanti bulan suci Ramadan berlalu kita utangnya berapa diganti. Nah itu pun menarik bagi mereka dalam artian eh, justru tahun ini kalau tidak salah ya tahun ini tuh pola latihan mereka dirubah Bang. Kan biasanya sore tuh pada asar. Hmm. Nah, sekarang pola latihannya dirubah. Habis buka puasa baru latihan. Nah, ini ada sisi positif yang dibawa oleh pelatih kita yaitu Thomas Doll, ya, Jerman, beliau kan Jerman kan. Iya. Ini Masya Allah beliau tuh paham apa yang memang sudah menjadi tradisi dan kewajiban yang ada di Indonesia. Makanya tahun ini tuh pemain-pemain Persija nggak ada alasan buat nggak puasa karena memang latihannya
ba'da sholat Oh, maghrib gitu bang. Oh, kita baru tahu nih kalau teman-teman apa pemain Persija ini puasa semua dan karena Iya, latihannya setelah buka setelah puasa buka tadi puasa. ya. Bahkan Tapi berarti kalau gitu dalam buka puasa cuma minum doang, apa gimana? ya, oh oh udah makan ya. pasti ada gizi yang mereka masuk bang. Ya, misalkan nggak Hmm. minum aja, pasti kan ada kurma, ada ya itulah urusan Lontong dokter dah lontong makan yang Pak Ustadz. Lontong gorengan gitu. Bala-bala gitu. lontongnya tiga, lontongnya tiga, bakwannya lima. Sambal Kita sama banget kok. ya, Kayak perut kita dong. banget itu ya. Ada enggak? Tapi ini Tentu saja porsi ada. latihannya kayak gimana Ustaz? Apa namanya untuk Mungkin pemain Persija? Tadi kan katanya Thomas Doll menerapkan Latihan latihan setelah buka setelah puasa. berbuka puasa. iya Kita kan nggak baik. pernah bisa, biasanya kan kalau orang puasa nih ya, eh, seharian misalkan sudah menahan haus dan lapar gitu Ya, kan, giliran siap. buka apa yang di meja disikat semua. Tapi kan tentu beda dengan pemain sepak bola gitu. Dia Profesional, porsi makannya profesional. sudah tahu. Baik. Nah, itu Pasti mereka kan yang jadi pertanyaan, bukanya apa biar ketika latihannya juga tetap perform gitu loh. Hmm. mungkin setahu kami gitu ya, yang kalau kami lihat di video-video itu, bahkan di beberapa kesempatan, paling kurma diminum Ustaz sama mereka. Tentu saja yang bukanya ini udah diatur sedetail mungkin sama dokter tim, karena memang Masya Allah ya, dalam artian Persija ini termasuk tim yang sangat Bang, ketat dalam makanan, minuman itu nggak sembarangan. Kayak kemarin tahun lalu itu misalkan saya pribadi merasakan itu ketika pesantren Persija itu anak-anak akademi, Masya Allah makannya nggak boleh sembarangan. Karena itu kan mempengaruhi nanti ke berat badan ya kan, terus juga mempengaruhi kepada performa mereka. Ya itulah yang dijaga oleh dokter tim. Nah justru kalau menurut saya lihat pemain-pemain ini nggak terganggu dengan adanya puasa Ustaz. Bang itu. Jadi mereka merasa tidak terganggu dengan adanya puasa. Justru happy latihannya malam. Hikmahnya tuh ada bang. Kan biasa kita latihan di sawangan tuh. Ya, Iya iya. sebelum di luar puasa. Nah sekarang puasa tuh latihannya di JIS, di lapangan luar JIS. Oh, oke. Ya hikmahnya banyak. Jadi latihannya di lapangan JIS. Karena kan di JIS itu kan ada lampunya. Sedangkan di Hmm. di sawangan kan belum ada lampu untuk menerangi standar daripada latihan mereka gitu lah. Nah Ustadz berbicara soal pemain asing di Persija. Pernah nggak Pak Ustadz kayak ngobrol sama mereka terkait klinik ini gitu? Dan mereka Belum sih, mungkin tahu juga gitu. belum. Kebetulan izin Allah belum sempat. Tapi mungkin kita tahu ya kalau intrik-intrik begitu kan mungkin di luar negeri pun ada ya. Nah, tapi Hmm. dengan mereka melihat karakter orang Indonesia tuh yang ya sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, puasanya dijaga, mungkin pikiran positif tingginya dia itu ada sih, cuma nggak terlalu banyak, ataupun syukur-syukur mereka mikirnya kayaknya nggak ada orang saking religiusnya kan. Karena kalau Hmm. sudah hubungan baik kepada Tuhannya dijaga, pasti kan efeknya luar biasa mungkin gitu bang. Ya alhamdulillah toleransi mereka juga tinggi ya Ustadz ya. Tinggi sekali, tinggi sekali, Hmm. tinggi sekali. Nah, ini berikutnya Ustaz. Ini kan kita harus berduka ya, apa namanya, karena Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Tuan Piala rumah. Dunia U20 Di gitu. Bali. Kita kan tahu Persija Ya, juga menyumbang banyak pemain mudanya di Piala Dunia U20. betul. Secara moral pastilah runtuh gitu. Bukan hanya pemain Persija tapi seluruh sekuat Seluruh bang. penggawa U20 gitu. Iya, Mereka betul. sudah mempersiapkan berbulan-bulan gitu loh, jauh dari keluarga, Betul. jauh dari klub. Bertahun-tahun bahkan. Bertahun-tahun, 3 tahun kalau nggak salah sampai Iya, Sintayong mengurung diri ketika tahu FIFA mengumumkan pencabutan tuan rumah. iya, Nah, betul. secara moral kan nggak mungkin dia harus berkepanjangan, tapi juga harus move on cepat gitu. Iya, Apa peran seperti Ustadz Hamami di Persija melihat kondisi seperti ini gitu? ya mungkin harapan yang pertama sih bang ya. Harapan pertama ini adalah hikmah yang luar biasa untuk sepak bola kita. Ya kita kalau dibilang sedih ya sedih kan. Karena memang anak-anak muda bangsa kita punya cita-cita untuk tampil di kancah internasional. Di luar daripada pro kontra kejadian ini pasti ada hikmahnya.
Makasih titip ya Bang sebentar, saya titip pesan. Ya meskipun kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, cukuplah kesedihan kita jangan berlarut-larut. Biasanya apalagi sampai menyalahkan si ini, si itu, si ini, si itu. Enggak, ya saya titip sih jangan saling menyalahkan apalagi sesama anak bangsa. Nah, untuk masalah pemain Persija kebetulan memang izin Allah Persija itu penyumbang pemain terbanyak ya. Setahu saya di Piala Dunia U20 ini yang timnas kemarin TC ada Doni, ada Niko, ada hampir 6 atau 8 orang gitu Bang kalau tidak salah. Termasuk yang paling banyak di Indonesia. Nah, alhamdulillahnya mereka ini rata-rata yang dipanggil itu Bang, mereka yang punya jam menit bermain di Liga 1. Makanya kan Sintayong dalam satu statementnya mengatakan bahwasannya Persija ini termasuk tim yang memberikan jatah waktu paling banyak kepada pemain muda. Akhirnya mereka berkembang di tim. Nah, menurut saya, meskipun mereka sedih lah, otomatis ya, pasti sedih dengan ketika ikutan mereka di Piala Dunia U20 ini. Tapi saya rasa mereka kan di timnya itu punya jam terbang. Jadi bisa jadi kesedihannya itu bisa tergantikan dengan rutin main di tim itu, Bang. Nah, yang kasihan kan yang misalkan di tim nggak dapat jam terbang ataupun nggak dapat jam bermain, akhirnya mereka hanya di bangku cadangan, nanti berpengaruhnya kepada mental. Makanya tugas kita, bukan hanya saya sih, tugas kita semua para pecinta sepak bola Indonesia, itu sama-sama kita dukung misalkan lewat komen-komen yang positif, lewat kegiatan-kegiatan yang memang bisa membangun mental mereka gitu. Karena otomatis secara psikis dan mental masih terganggu. Bayangin mereka tuh sudah latihan, sudah TC itu bertahun-tahun. Waktu itu kalau tidak salah ke Turki, ke Spanyol ya kalau nggak salah. Pernah ke Spanyol juga kemana gitu, ke luar negeri yang memang persiapannya sudah hampir 80% ya, gitu Bang. Iya, ibaratnya itu mimpi besar mereka, terus tiba-tiba ditutup aja gitu. Sangat Bang, sangat Bang. Makanya siapapun yang bersalah sih pada kesempatan Piala Dunia U20, mudah-mudahan kita semua bisa ngambil hikmah pelajarannya. Ya, saya sih sempat waktu ditanya di salah satu media itu, kalau sikap kita gimana? Ya kalau menurut kita karena ini memang sifatnya sepak bola, seumpama belum terjadi ini mah ngomong-ngomong seumpama belum terjadi gitu ya. Ya udah. Misalkan kita kan venue-nya itu ada 6. Kalau tidak salah kan Bandung, Palembang, ya kan, Jakarta, Bali. Kalau tidak salah kan yang dipakai untuk venue Piala Dunia itu. Hemat saya, ketika misalkan Israel itu datang ke Indonesia, kita kasih sewa gitu Bang. Bikin mereka nggak betah. Contoh, misalkan mereka satu grup sama Italia atau Uzbekistan ataupun mana gitu kan. Ya udah, pas dia main, kita datang tuh, kita tonton, kita bawa misalkan bendera Palestina. Tentu saja dengan cara-cara yang Islam ajarkan, Bang. Tidak barbar, tidak ada kalimat-kalimat rasis gitu kan. Pokoknya kita bikin mental mereka yang ciut. Apalagi kan U20, U20 kan masih muda, mentalnya masih terombang-ambing gitu kan dalam artian. Bisa aja kita tetap jalan misalkan tetap jalan di Indonesia, Israel main, kita datang gitu satu stadion orang Indonesia, kita bawa bendera Palestina, kita nyanyi-nyanyi lagu Indonesia yang memang membuat nyali mereka ciut. Wah itu bisa membuat mereka nggak melangkah ke babak selanjutnya gitu Pak. Itu kalau pikiran saya sih waktu itu. Lebih beradab gitu ya Ustaz mungkin ya. Iya lebih bermoral lah dan lebih dalam artian gini Ustaz. Dalam artian gini Pak, tidak merugikan Indonesia dan tidak merugikan siapapun yang memang punya peran penting di Piala Dunia U20 di Indonesia ini Pak. Gitu. Iya, khususnya nggak merugikan penggawa Garuda Muda ini ya Ustaz ya. Ya itu kan ya di antaranya tidak merugikan mereka-mereka yang sudah sudah TC berlarut-larut tahun gitu kan. Di luar masalah politik kita tidak ingin bahas karena memang agak pelik juga. Ya hemat saya seperti itu. Saya juga beberapa waktu lalu sempat main media sosial Ustaz, Mas Yogi. Jadi ada video di Swiss lagi bertanding tuh. Timnas Swiss sama Israel. Oh iya betul. Di negara Swiss kan istilahnya kan non minoritas ya. Minoritas gitu, mayoritas. Iya betul. Mengibarkan bendera Palestina. Iya. Itu. Nah, sementara negara kita yang mayoritas Islam gitu. Keadaannya memang begini gitu. Iya maksudnya bisa kan kita cara-cara seperti misalkan
seperti yang tadi abang katakan, Swiss itu kan berbendera Palestina. Mereka aja yang bukan Islam kepeduliannya luar biasa terhadap Palestina. Apalagi kita yang Islam juga, yang tahu sendiri hubungan Indonesia sama Palestina udah kayak saudara kan bang, gitu. Ya namanya saudara kan kalau disakitin kan pasti saudara kandungnya kan lebih marah kan begitu. Tapi dengan cara-cara beradab, berakhlak, tidak merugikan Indonesia, tidak merugikan negara-negara lain yang ikut serta gitu kan. Jadi misi Ustadz berat juga ya buat membalikan psikis dan psikolog Garuda Muda ini yang sempat ya terpuruk agak lumayan sulit lah, sulit. Ya itulah nanti mungkin tugas-tugas psikolog itu bang. Kalau menurut saya sih, mudah-mudahan sih setiap tim punya psikolog, terutama para penggawa-penggawa U20 ini supaya mental mereka bangkit lagi, supaya misalkan keinginan mereka main bola bangkit lagi, karena tidak mudah posisi seperti mereka gitu bang. Ya. Tapi sepertinya apa namanya, pecinta sepak bola merasa terobati sekarang ya. Nanti malam terobati ya Ustaz. Kenapa tuh Mas? Kenapa tuh? Karena Persija sama Persib akan main dan bisa ditonton oleh Jackmania. Betul begitu ya? Iya, betul. Ya minimal ada hiburan lah untuk bangsa kita. Gitu. Betul. Ini laga ini juga sangat dinantikan juga Mas. Wah, ini the big laga match. tunda, big match, El Clasico. Tapi semoga lancar-lancar Ustaz ya. Amin ya, harapan kita seperti itu. Harapan ini pembinaan supporter yang tadinya apa namanya anarkis kemudian menjadi sadar dan damai di itu gitu. Iya. Ya ini kan juga bulannya momentum Ramadan ya bang. Kita jaga kesucian Ramadan. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang rasis yang bisa nyakitin hati orang lain. Ya harapan saya sih semenjak tragedi Kanjuruhan ini, alhamdulillah hubungan baik antar supporter sudah mulai terjalin. Kayak misalkan Jackmania sama Boboto dan Viking itu sudah mulai terjalin baik lah, meskipun masih ada 1-2 lah, ya biasalah, nggak mungkin bisa kita semuanya kan, terutama ya mereka yang masih punya umur-umur di bawah itu kan yang agak sulit gitu bang, menerima perbedaan itu. Tapi di satu sisi mudah-mudahan sih Ramadan ini juga menjadi momentum persatuan persaudaraan di antara kita makin terjalin baik gitu bang. Amin. Baik Ustadz, waktu kita udah terbatas juga nih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bang Rizky, Bang Yogi. Kita juga senang banget nih, nanti malam juga jadi ajang buka bersama ya di Jackmania. Wih, mantap. Amin. Oke, Tribuners, sampai ketemu lagi di lain kesempatan di acara ngobrol di balik layar.